Bagaimana hukum bayar zakat fitri dengan uang? Ini khilaf di antara para ulama. Madzhab Abu Hanifah membolehkan. Yang lebih afdal adalah dengan apa? Dengan makanan. Karena memang ilahnya adalah kata Rasulullah SAW, tu'matun lil masakin, makanan buat orang-orang miskin. Bayarlah zakat fitrah, kenapa? Apa? Tuhratun lisaimin wa tu'matun lil masakin. Fungsi di antara zakat fitrah adalah untuk membersihkan apa? Orang yang berpuasa dari lagu rafas, dari omongan-omongan dia tatkala berpuasa, mungkin ada omongan kotor atau ghibah dan yang lainnya. Yang kedua adalah untuk beri makan kepada fakir miskin. Oleh karenanya zakat fitrah itu bukan untuk memperkaya si miskin, tidak, tetapi agar si miskin di hari Id ikut bersenang-senang karena dia tidak kelaparan. Oleh karenanya kita membayar dengan bentuk apa? Beras, agar dia bisa masak dan dia bisa ikut makan. Bagaimana kalau dibayar dengan uang? Ini khilaf di antara para ulama, ya. Ada khilaf di antara ulama, dan mazhab Abu Hanifah membolehkan karena kesenangan bisa diperoleh juga, bukan hanya makanan, bisa dibelikan baju dan yang lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Tapi yang lebih hati-hati adalah dengan apa? Dengan beras. Ya, kalau ada yang bayar dengan uang, kita tidak memilih pendapat tersebut, namun tidak boleh kita sesat-sesatkan karena ini khilaf di antara para ulama. Wallahu a'lam bishawab. Kalau saya sendiri ya jelas dengan beras karena lebih hati-hati, dan itulah yang dipraktekkan oleh Nabi dan para sahabatnya. Zakatul fitr dalam hadis Ibn Umar, beliau mengatakan farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa'an min tamrin wa sya'irin wa qamhin wa burrin, bukan qamh, tidak ada, wa burrin wa aqit lidzakari wal unsa was saghiri wal kabir. Ibn Umar mengatakan bahwa Rasulullah mewajibkan zakat fitr dari setiap jiwa, yang kecil maupun yang besar, yang bayi maupun yang tua, laki maupun perempuan, satu sa'. Sa' ukuran volume, bukan ukuran berat. Satu sa', dan Rasulullah sebutkan jenis material objek yang di sa' itu, yang diukur dengan volume itu. Satu sa' kurma, kemudian satu sa' gandum dengan dua jenisnya, ada dengan namanya bur, ada syair. Kemudian sampai pun Rasulullah mengatakan sampai pun susu kering, akid namanya, satu sok akid. Kalau dia ingin keluarkan rupiah, berarti satu sok rupiah. Karena Rasulullah jelaskan ukurannya satu sok. Di waktu itu ada uang dirham, ada uang. Tapi Rasulullah tidak jelaskan boleh dengan uang. Maka kalau panitia yang cerdas, yang mengerti syariat Allah, ketika orang menyerahkan rupiah, katakan kepada dia, Pak, di situ ada tukang beras, beli beras sana bawa ke sini. Atau katakan kepada dia, Pak, kami terima uang, tapi nanti kami belikan beras dan beras kami serahkan kepada fakir miskin. Itu cerdas namanya panitia. Bukan tidak diterima. Paham atau? Paham. Allah ya barik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam madhab kita Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu dan jumhur madhab Hambali, madhab Maliki, zakat fitrah adalah dari makanan pokok yang kita makan. Apa yang kita makan selama ini? Kalau makanan pokok kita adalah nasi, berarti beras yang kita keluarkan. Satu sok. Satu sok adalah 4 kali genggam. Kalau satu mud, 4 kali mud. Kalau mud, satu mudnya kurang lebihnya 6 on sampai 7 on, maka jatuhnya ada 2,4 sampai 2,8. 2 kilo, 4 sampai 2 kilo, 8. Antara itu, takriban perkiraan. Baik, ini adalah madhab Syafi'i. Kemudian dalam madhab kita Imam Syafi'i memang tidak bisa dikeluarkan dalam bentuk uang. Tapi di sana ada madhab besar, madhab Imam Abu Hanifah, yaitu bisa diganti dengan uang. Dan itu juga yang diambil oleh Imam Romli ayah. Ada Romli anak, Romli ayah. Berfatwa demikian, itu memperkenankan dengan tegas beliau, tanpa pakai syarat, langsung boleh diganti dengan dirham atau dinar atau uang. Maka apalagi kasus ini, karena kami mendengar juga kalau beras kayaknya ribet, nanti pembagiannya, bagi-baginya seperti apa. Gimana kalau diganti dengan uang? Dalam keadaan normal pun boleh kita ganti uang. Mungkin mana yang lebih tepat, yang lebih nyaman bagi sang fakir itu sendiri. Bahkan bisa jadi di hari ini sangat lebih perlu kepada yang namanya uang daripada beras, karena beras mungkin sudah ada tapi lauk belum ada. Karena ini pendapat imam besar madhab Syafi'i Malik Hanafi, maka nggak usah ragu,
Jika ingin menggunakannya, ikutlah mazhab Hanafi. Adapun sebagian yang mendiskusikan tentang kalau taklidnya itu kan bagaimana? Taklidnya kan harus ikut hitungan takarannya mazhab Hanafi. Sudahlah, ulama-ulama sudah menjelaskan, ikutlah saja langsung ukurannya mazhab Syafi'i, kemudian diganti dengan uang. Dan juga di dalam mazhab Imam Abu Hanifah sendiri ada dua misalnya. Kalau yang dizakati itu adalah semacam bur, atau kurang lebih bur itu beda dengan syair ya. Bur atau zabib, kemudian syair sama korma. Kalau korma satu sok, kalau zabib setengah sok, 1,6. Jadi kalau perbedaan di antara mereka, ya bukan perbedaan, di dalam mazhab Hanafi sendiri ada yang setengah sok, ada yang satu sok. Setengah sok kalau kita mengeluarkan bur atau mengeluarkan zabib. Zabib itu adalah kismis, anggur yang dikeringkan. Mungkin ini lebih mahal begitu jadinya. Kalau korma atau syair maka satu sok. Baik, satu sok dengan separuh sok. Kalau satu sok di dalam mazhab Imam Abu Hanifah rata-rata kalau kita lihat itu sampai 3 kilo lebih. Tapi setengah soknya tentunya 1,6 saja. 1,6 antara 1,6 kemudian ke 3 kilo. Kalau seandainya kita ngambil mazhab Syafi'i kemudian ngikut mazhab Hanafi menjadikan uang, nggak akan terlalu jauh, nggak turun ke bawah 1,6, tidak ke atas, pas sudah. Ini untuk menggampangkan saja. Jadi sudahlah, para asatid mohon dipermudahlah, apalagi zaman ini, agar pembagian tidak terlalu ribet, tidak menghindari kerumunan. Cukup saja dibungkus dengan uang senilai beras 2,5 kilo, kemudian kita berikan dengan cara apa saja. Adapun niatnya sudahlah, niat dalam hati, aku niat mengeluarkan zakat fitrah, selesai, dititipkan siapa nyampe ke sana. Tidak harus kita keliling ke rumah orangnya, tidak harus pegang begini kemudian serah terima satu-satu, nggak usah. Kita titipkan bahasanya siapa yang bisa dipercaya, tolong sampaikan ke fulan, sudah selesai. Anda bersih dan Anda aman. Itu saja, jangan dipersulit masalah semacam ini. Mudah dalam beragama itu ya. Jadi diganti saja dengan uang, boleh-boleh saja. Dalam mazhab Hanafi dan juga mazhab Syafi'i, dan dalam ulama Syafi'iyah juga ada yang mengambilnya. Baik, itu saja, jangan ragu dan jangan ragu dengan uang. Yang jelas tepat kepada orang yang berhak, orang fakir yang sesungguhnya, orang yang membutuhkan, miskin yang sesungguhnya. Ya, itu saja, wallahu a'lam.